Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi hadal video. Nahnu min firqah at-tani, sana bahas an kurikulum Merdeka Bahasa Arab kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, capaian pembelajaran yang pertama yaitu menyimak. Peserta didik mampu memahami kosakata, perintah, sapaan, pertanyaan tentang materi, pelajaran, nama-nama binatang, penyakit, olahraga, teman-temanku, taman, alamat profesi, cita-citaku, anggota keluarga di rumah, dan cinta Indonesia dengan pola kalimat yang pertama al-arqam, yang kedua domir munfasil, yang ketiga domir mutasil, yang keempat isim mufrad, dan yang terakhir isim alam untuk merespon teks yang didengar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama tentang menyimak yaitu memahami kosakata perintah, sapaan, pertanyaan tentang alamat, merespon teks yang didengar dengan pola kalimat angka 1 sampai 30 tentang alamat, memahami kosakata perintah, sapaan, pertanyaan tentang profesi, merespon teks yang didengar dengan pola kalimat domir, munfasil, dan domir mutasil tentang profesi, memahami kosakata perintah, sapaan, pertanyaan tentang cita-citaku, merespon teks yang didengar dengan pola kalimat domir munfasil dan domir mutasil tentang cita-citaku, memahami kosakata perintah, sapaan, pertanyaan tentang anggota keluarga. Lalu merespon teks yang didengar dengan pola kalimat isim mufrad tentang anggota keluarga, memahami kosakata perintah, sapaan, pertanyaan tentang di rumah. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang kedua yaitu berbicara. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gramatikal, frasa, leksikal, atau fonologis tentang materi pelajaran, nama-nama binatang, penyakit, olahraga, teman-temanku, taman, alamat, profesi, cita-citaku, anggota keluarga, di rumah, dan cinta Indonesia dengan pola kalimat yang pertama al-arqam, lalu ad-domir munfasil, lalu domir mutasil, selanjutnya isim mufrad, dan yang terakhir isim alam sebagai alat komunikasi global. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya yang pertama menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gramatikal, frasa, leksikal, atau fonologis tentang alamat dengan pola kalimat angka 1 sampai 30 sebagai alat komunikasi global. Yang kedua menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gramatikal, frasa, leksikal, atau fonologis tentang profesi dengan pola kalimat domir munfasil dan domir mutasil. Lalu yang ketiga menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gramatikal, frasa, leksikal, atau fonologis tentang cita-citaku dengan pola kalimat domir munfasil dan domir mutasil. Dan yang keempat, menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gramatikal, frasa, leksikal, atau fonologis tentang anggota keluarga dengan pola kalimat isim mufrad sebagai alat komunikasi global. Dan yang kelima, menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gramatikal, frasa, leksikal, atau fonologis tentang di rumah dengan pola kalimat isim mufrad sebagai alat komunikasi global menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu membaca dan memirsa. Peserta didik mampu membaca dan memahami wacana yang sangat sederhana berupa teks tertulis atau teks visual tentang materi pelajaran, nama-nama binatang, penyakit, olahraga, teman-temanku, taman, alamat, profesi, cita-citaku, anggota keluarga, di rumah, dan cinta Indonesia dengan pola kalimat yaitu yang pertama al-arqam, kedua domir munfasil, ketiga domir mutasil, yang keempat isim mufrad, dan yang terakhir isim alam untuk memahami informasi tersurat dari wacana sangat sederhana. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu membaca dan memahami wacana yang sangat sederhana berupa teks tertulis atau teks visual tentang alamat dengan pola kalimat angka 1 sampai 30. Selanjutnya memahami informasi tersurat dari wacana sangat sederhana tentang alamat. Kemudian membaca dan memahami wacana yang sangat sederhana berupa teks tertulis atau teks visual tentang profesi dengan pola kalimat domir munfasil dan domir mutasil. Selanjutnya, memahami informasi tersurat dari wacana sangat sederhana tentang profesi. Selanjutnya, membaca dan memahami wacana yang sangat sederhana berupa teks tertulis atau teks visual tentang cita-citaku dengan pola kalimat domir munfasil dan domir mutasil. Selanjutnya, memahami informasi tersurat dari wacana sangat sederhana tentang cita-citaku. Selanjutnya, yang terakhir, membaca dan memahami wacana yang sangat sederhana berupa teks.
Adapun capaian pembelajaran yang terakhir yaitu menulis dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menghasilkan dan memaparkan kosakata yang sesuai tata bahasa dan konteks dengan topik materi pelajaran, nama-nama binatang, penyakit olahraga, teman-teman, taman, alamat, profesi, cita-citaku, anggota keluarga, di rumah dan cinta Indonesia dengan pola kalimat, dhamir mufasil, dhamir muttasil, isim mufrad dan isim alam untuk mengungkapkan gagasan secara tulis dan lisan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menghasilkan dan memaparkan kosakata yang sesuai tata bahasa dan konteks dengan topik alamat dengan pola kalimat angka 1 sampai 30, mengungkapkan gagasan secara tulis dan lisan dengan topik alamat menghasilkan dan memaparkan kosakata yang sesuai dengan topik bahasa dan konteks dengan topik profesi dengan pola kalimat dhamir mufasil dan dhamir muttasil. Selanjutnya, mengungkapkan gagasan secara tulis dan lisan dengan topik profesi menghasilkan dan memaparkan kosakata yang sesuai tata bahasa dan konteks dengan topik cita-citaku dengan pola kalimat dhamir mufasil dan dhamir muttasil. Selanjutnya, mengungkapkan gagasan secara tulis dan lisan dengan topik cita-citaku menghasilkan dan memaparkan kosakata yang sesuai tata bahasa dan konteks dengan topik anggota keluarga dengan pola kalimat isim mufrad. Selanjutnya, mengungkapkan gagasan secara tulis dan lisan dengan topik anggota keluarga, menghasilkan dan memaparkan kosakata yang sesuai tata bahasa dan konteks dengan topik di rumah dengan pola kalimat isim mufrad. Mengungkapkan gagasan secara tulis dan lisan dengan topik di rumah, menghasilkan dan memaparkan kosakata yang sesuai tata bahasa dan konteks dengan topik cinta Indonesia dengan pola kalimat isim alam. Nah, adapun alur tujuan pembelajarannya dari membaca, memirsa, menyimak, dan menulis itu sama, yakni yang pertama memahami kosakata tentang perintah, sapaan, pertanyaan tentang alamat. Yang kedua, merespon teks yang didengar dengan pola kalimat angka 1-30 tentang alamat. Yang ketiga, menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gramatikal, frasa, leksikal, atau fonologis tentang alamat dengan pola kalimat angka 1-30 sebagai alat komunikasi global. Dan yang keempat, yaitu membaca dan memahami wacana yang sangat sederhana berupa teks tertulis atau teks visual tentang alamat dengan pola kalimat 1-30. Yang kelima, memahami informasi tersurat dari wacana sangat sederhana tentang alamat, menghasilkan dan memaparkan kosakata sesuai tata bahasa dan konteks dengan topik alamat dengan pola kalimat 1-30. Dan yang terakhir, mengungkapkan gagasan secara tulis dan lisan dengan topik alamat. Nah, di alur tujuan pembelajaran ini semuanya sama. Nah, tinggal kita menyesuaikan tentang topik yang akan dibahas. Contohnya seperti di alur tujuan pelajaran pertama yaitu kita bahas tentang alamat. Nah, nanti di topik yang selanjutnya bisa diganti dengan profesi atau lain sebagainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.